Sementara itu, seorang wanita terekam kamera pengawas terlihat mahir mencuri ponsel ibu rumah tangga di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga pelaku merupakan kawanan pencuri profesional di dalam pusat perbelanjaan. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian ponsel milik seorang ibu rumah tangga di toko pakaian sebuah mal di wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku seorang wanita berkerudung terus mengikuti korban yang sedang memilih pakaian. Pada aksi pertama, pelaku yang beraksi dengan menutupi tangannya dengan pakaian sempat gagal. Namun di aksi keduanya, pelaku berhasil menggasak ponsel korban yang tersimpan di tas. Korban baru menyadari ponselnya hilang saat hendak membayar pakaian yang dibelinya. Akibat kejadian itu, korban alami kerugian hingga belasan juta rupiah. Dia seperti berkelompok karena kayaknya agak lumayan profesional karena dia pakai trik gitu dengan bawa baju. Ya, sepertinya itu posisinya sih dia ngambilnya dia bawa baju kemeja gitu, terus deketin tas saya, terus dia coba ambil beberapa kali nggak berhasil, yang kayaknya yang ketiga kali kayak berhasil, terus temennya mepet ke saya, terus dia ngambil handphonenya. Sebelumnya, adik korban juga mengalami hal serupa saat berbelanja di mal tersebut. Diduga para pelaku merupakan kawanan pencuri profesional di dalam mal dengan sasaran para wanita. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, korban akan melaporkan pencurian ke pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dia bawa minta tolong di Cilacap, tapi nah itu lucu banget. Pemirsa, usai digerebek daycare Little Aresya di Yogyakarta disegel polisi. Sejumlah orang tua mengaku anaknya mengalami luka lebam di tubuh dan berharap pelaku dihukum. Tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi. Petugas juga telah memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Sesatu orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuhnya dan berharap pelaku diproses hukum. Saya pernah ngalamin karena anak saya seperti itu, pernah lebam, ya mungkin pernah benjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tengkar sama temannya. Ya saya percaya aja itu. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan pada anak yang terjadi di daycare Little Aresya. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Para tersangka merupakan petinggi sekolah hingga pengasuh anak. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresya kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. SRB atau bantuan pegawai dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat tersangka ya. Kalau yang dari kita tiap hari minggu ini apa-apa nanti akan langsung ditahan. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Yogyakarta. Selamat siang Gali, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Situasi terkini di rumah penitipan anak atau daycare Little Aresa di daerah Surusutan, Umbularjo, Kota Yogyakarta. Memang situasi terkini di rumah memang telah tidak ada aktivitas sama sekali. Juga garis polisi juga telah terpasang atau disegel di gerbang utama, dan juga di beberapa titik di pintu bagian dalam juga telah terpasang garis polisi. Dan memang akan saya gambarkan secara langsung terkait bagaimana situasi terkini dari rumah penitipan anak Little Aresa ini di daerah Surusutan, Umbularjo, Kota Yogyakarta. Akan saya gambarkan menggunakan kamera belakang. Ini saya berada di rumah sisi ini ya. Jadi sudah tidak ada aktivitas sama sekali, dan juga telah terpasang garis polisi. Untuk poster rumah penitipan anak di gerbang sisi saya melaporkan ini telah tercopot, namun juga di sisi yang berbeda. Jadi poster rumah penitipan anak masih terpasang, juga lengkap dengan garis polisi yang memang telah terpasang begitu sejak pada Jumat lalu, di mana saat penggerebekan dilakukan. Dan akan saya gambarkan sedikit di bagian dalam. Jadi beberapa peralatan permainan anak cukup ada beberapa ya, dan ini terbengkalai begitu, tidak dirapikan. Juga ada poster atau papan informasi terkait kepengurusan yayasan. Juga di bagian sini ini ada juga tulisan keterangan terkait batas pendampingan anak. Dan menurut informasi dari orang tua yang beberapa setelah diwawancara, memang ketika mengantarkan anak untuk dititipkan di sini memang selalu dibatasi untuk tidak boleh memasuki dalam rumah. Dan ini adalah papan informasi di mana batas area penghantaran anak dan orang tua cukup bisa mengantar atau menitipkan anak di bagian ini saja, dan tidak diperkenankan untuk masuk di bagian dalam. Untuk informasi terkait gelar perkara dari kepolisian, memang informasinya pada jam 2 siang nanti akan dilakukan gelar perkara terkait dengan peran maupun motif dari 13 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak Polresta Kota Yogyakarta. Dan memang dari 13 ini, 11 diantaranya adalah pengasuh, 1 kepala sekolah, dan 1 ketua yayasan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka juga oleh pihak polisi juga masih tentatif, bisa bertambah juga seiring penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan menurut informasi yang telah saya terima juga terkait pengasuh ataupun pengurus daycare ini kepada lingkungan atau terhadap lingkungan memang dikenal pasif atau tertutup gitu terhadap lingkungan, sehingga bisa dikatakan tidak ramah terhadap lingkungan. Karena memang lokasi penitipan anak ini sangat tertutup. Kemarin saya sempat wawancara oleh salah satu warga, jika memang pengurusnya jarang keluar begitu, jarang berkomunikasi dengan warga. Dan juga ada beberapa warga kaget juga ketika terjadi penggerebekan ini, dan tidak menyangka penitipan anak ini yang seyogianya adalah melindungi anak, namun ternyata di dalamnya melakukan tidak manusiawi, dan itu sangat disayangkan dan dikagetkan oleh warga sekitar. Dan di lokasi ini memang penitipan anak ini, di lokasi yang ini baru beroperasi 1 tahun. Untuk di lokasi yang berbeda telah beroperasi sekitar 5 tahun, karena memang menurut keterangan kepolisian daycare ini telah beroperasi sejak tahun 2021, sehingga sudah sekitar 5 tahun, dan yang di sini baru 1 tahun. Dan di lokasi ini juga untuk anak-anak yang rata-rata usia 2 tahun. Seperti itu, Zila. Selain tidak ramah, apakah ada kejanggalan-kejanggalan lain yang dirasakan atau yang dilihat dari orang-orang sekitar mengenai dengan daycare ini? Ya, untuk tadi siang atau sebelum saya melakukan ini juga sempat wawancara oleh security yang kebetulan daycare ini juga berdekatan dengan SD Muhammadiyah Pakal Utara begitu. Untuk pihak security tadi saya sempat wawancara, sebenarnya malah kalau pihak security beliau tidak curiga ketika ada penggerebekan ini, karena memang sudah beberapa kali melihat dan mendengarkan langsung terkait situasi di daycare yang telah beroperasi di satu tahun ini. Pihak security biasanya mendengarkan suara tangisan begitu, yang suara tangisan itu
tidak lazim seperti anak-anak ini nangis seperti biasa. Dan juga beberapa kali juga sempat terjadi perdebatan dengan security terkait keamanan lingkungan ataupun ketika penjemputan ini selalu parkirnya tidak bisa koordinasi dengan lingkungan sehingga tidak security di lokasi yang terdekat ini selalu berdebat begitu untuk ketika penjemputan harus rapi begitu orang tuanya namun tidak bisa diatur. Oke, dan baik. memang Tapi tidak ada yang melapor begitu ya sejauh ini hingga kemarin tidak ada yang melapor terkait dengan kejanggalan dan itu segala macam tidak ada yang melapor ya? Ya, terkait hal itu memang dari orang tua maupun lingkungan mungkin hanya menaruh rasa curiga, namun karena tidak memiliki bukti yang kuat sehingga tidak berani atau tidak lanjut untuk melapor kepada pihak kepolisian. Baru ketika kemarin ada penggerbekan, baru disitulah para orang tua maupun lingkungan baru bersuara terkait situasi-situasi yang memang selama ini telah dirasakan terhadap orang tuanya, utamanya ketika anak-anak itu terjadi luka ataupun lebam. Baik. Terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, rumah penitipan anak Little Aresya di Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin. Sementara KPAI menemukan 3 pelanggaran berat di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Rumah penitipan anak Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Soro Sutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dalam kondisi tersegel garis polisi tanpa ada aktivitas apapun. Penyegelan masih dilakukan menyusul proses hukum adanya dugaan tindak kekerasan terhadap puluhan anak-anak yang dilakukan oleh para pengasuhnya sendiri. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan berdasarkan pengawasan rumah penitipan anak tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD maupun TK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan sweeping pengawasan menyeluruh ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Hasto juga menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali, mungkin akan ada pembakuan ataupun standar regulasi Pak untuk penitipan anak ke depan ini? Sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Ketika dia itu mengikuti perizinan, melakukan perizinan, maka biasanya kita melakukan verifikasi, visitasi, kemudian kita cek standarnya, ya termasuk dapur seperti apa. Sementara Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai kasus ini menunjukkan pola yang lebih sistematis dibandingkan kasus serupa di daerah lain. Indikasi tersebut terlihat dari praktik yang diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu pengasuh. KPAI juga mencermati adanya dugaan perlakuan yang terstruktur terhadap anak-anak, termasuk pembatasan akses orang tua untuk memantau aktivitas harian di dalam daycare. Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang berlangsung secara terorganisir. Namun di dalam kasus ini kami sangat prihatin karena anak korban ini banyak sekali ya, lebih dari 50 anak, dan tentu saja yang KPAI sudah turun serta melakukan pengawasan mendapatkan beberapa temuan, termasuk diantaranya karena daycare ini belum berizin, kemudian yang kedua memang semacam ada SOP ya, SOP bersama ataupun juga aturan di dalam lembaga tersebut, di mana jika anak-anak ini menangis dan lain sebagainya maka ada tindakan tertentu, kemudian juga orang tua tidak boleh terlalu masuk ke dalam dan lain sebagainya. Maka kami melihat memang ada unsur ya, pertama adalah unsur kekerasan fisik dan psikis, di mana ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua juga ada unsur perencanaan begitu, dan yang ketiga memang ada unsur keberlanjutan. Sehingga dalam hal ini juga kami melihat memang sebuah lembaga pendidikan abai, tidak melindungi anak dari kekerasan fisik yang terjadi, sehingga banyak anak menjadi korban.
Selain penanganan kasus, KPAI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Yogyakarta, termasuk pendataan lembaga yang telah memiliki izin maupun yang belum, serta pembinaan terhadap pengelola untuk memastikan standar perlindungan anak terpenuhi. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Gunanto Farhan dan Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah gudang ekspedisi di Jalan Proklamasi, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Menurut keterangan saksi, diduga api berasal dari sebuah paket yang berisi petasan. Sebanyak 5 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api serta akses menuju lokasi sempat menyulitkan proses pemadaman. Kita kan udah kelar nih, jam 10. Nah, kata abang saya, awas ada kebakaran. Saya kan panik, langsung ngamain barang-barang saya. Terus selang 5 menit, petasan pada meledak semua. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu dini hari. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, namun saat disadari kobarannya sudah membesar dan tak terkendali. Material kayu yang mudah terbakar serta rapatnya jarak antar rumah membuat api dengan cepat merambat dan melalap satu persatu bangunan. Warga yang terbangun dari tidur langsung berlari keluar rumah. Suasana berubah menjadi kepanikan, teriakan minta tolong dan tangis histeris. Momen memilukan terjadi saat seorang istri korban tak kuasa menahan tangis di tepi jalan, menyaksikan langsung rumahnya dilalap api sementara suaminya masih berada di dalam rumah. Seorang lansia bernama Ambo Babak, 59 tahun, dilaporkan tewas dalam kebakaran tersebut. Petugas berjibaku menaklukkan si jago merah yang menghanguskan 10 rumah warga selama lebih dari 2 jam. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Mohon ada belas kasihannya dari pemerintah untuk membantu bagaimana caranya kami bisa memiliki lagi tempat tinggal. Karena ada beberapa juga baru kami bangun gitu, nah ada yang baru rehab semua. Jadi untuk tempat tinggal kami agak sulit, jadi minta tolong bantuannya. Hingga kini penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Para korban yang kehilangan tempat tinggal berharap adanya bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Diduga lakukan penganiayaan anak, daycare Little Aresya di Yogyakarta disegel. Ketua yayasan hingga pengasuh jadi tersangka. Stok minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah daerah mulai menipis, harga terus melonjak. Amerika Serikat batalkan kunjungan utusan ke Pakistan, perundingan AS Pakistan gagal. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai 5 unit kontrakan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur terbakar. Akibat kebakaran, seorang lansia tewas terjebak di dalam rumah. Udah ambles.
Warga panik menyelamatkan barang berharga saat api membakar 5 unit rumah kontrakan di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Minggu sore. Warga juga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke bangunan lain. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 17 unit damkar ke lokasi. Akibat kebakaran, seorang lansia yang tengah sakit tewas terjebak di dalam kontrakan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kontrakan. Korban tewas dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk diautopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Kebakaran yang meludeskan 5 rumah di kawasan Lubang Buaya menewaskan seorang warga. Dan seperti apa kondisi lokasi kebakaran saat ini? Berikut laporan rekan kami Jen Cahyani dan Aulia Syah Ramadan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 5 rumah kontrakan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan juga menewaskan 1 warga yang terbakar di dalam rumah. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda kondisi TKP kebakaran ini yang memang sudah padam pada hari Minggu karena kebakaran ini terjadi menurut keterangan dari warga pada pukul 2 siang dan juga sudah berhasil dipadamkan pada pukul 5 sore. Ini dia kondisi rumah kontrakan, ada 5 rumah kontrakan dengan luas 80 meter persegi yang terbakar pada hari Minggu sore dan juga menewaskan 1 warga yang tinggal di salah satu rumah yang ada di sini. Dan menurut keterangan warga ini penyebab tewasnya atau meninggalnya salah satu warga ini yakni yang meninggal dunia seorang perempuan berusia 53 tahun yang memang dalam kondisi sakit dan juga terkunci dari dalam rumah. Dan dari warga sekitar pada saat melihat kebakaran itu terjadi, memang sang korban yang meninggal dunia ini masih terkunci di dalam rumah dan juga sudah dicoba untuk dobrak pintunya untuk dibuka dari luar, namun tidak menghasilkan apa-apa karena api sudah membesar dan kemudian menghanguskan seluruh isi 5 rumah kontrakan yang ada di sini. Kemudian juga saat ini jenazah sudah dimakamkan di pemakaman di dekat lokasi kebakaran dan mungkin belum ada dugaan pastinya terkait penyebab dari kebakaran, namun berdasarkan keterangan atau dugaan dari warga sekitar, ini kebakaran disebabkan karena korsleting arus listrik yang ada di salah satu rumah, yakni rumah dari 1 korban yang meninggal dunia tersebut. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di permukiman kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir penangkapan pelaku. Pencuri motor yang kabur berhasil ditangkap usai diadang dan dikejar warga. Pelaku ini gagal membawa kabur motor curiannya setelah diadang pemotor lainnya di Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hilang kendali, motor pelaku pun oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Pelaku diikat di tiang listrik menjadi sasaran amukan warga. Sebelumnya 2 pelaku berboncengan motor menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Aksi mereka dipergoki warga yang tengah berolahraga pagi. Teriakan maling menggema hingga kejar-kejaran terjadi. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil dan diketahui oleh salah satu warga, teriak maling, ditabrak orangnya, akhirnya motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari dikejar sama yang olahraga tadi. Satu pelaku dibawa ke Polsek Grogol Petamburan berikut sepeda motor curian dan kunci letter T. Sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta,